kita yaitu Ibu Dia Kartika. Ibu Dia Kartika ini merupakan pustakawan ahli media di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pekalongan, Bu. Oke. Baik, kita akan mendengarkan. Selain beliau ini merupakan pustakawan, nah banyak banyak apa namanya ya, stereotip ya, banyak apa namanya anggapan bahwa pustakawan itu adalah orang yang introvert gitu ya, tidak suka apa namanya, kurang banyak berbicara seperti itu ya. Nah, pada siang hari ini Bu Dia akan berbagi informasi, akan sharing informasi tentang bicara publik atau public speaking ya. Jadi bagaimana kita atau sebagai penggerak literasi kita juga harus punya kemampuan bicara yang baik. Langsung saja tanpa berlama-lama, saya silakan Ibu Dia Kartika untuk menuju podium. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk Ibu Dia Kartika. Baik, terima kasih. Sebentar, saya men-silent hati dulu. Ini adalah hal yang pertama kali selalu saya lakukan ketika harus tampil, adalah pertama kali men-silent HP. Dan biasanya juga kalau acara resmi akan kita umumkan, Bapak Ibu yang membawa handphone, mohon bisa dimatikan HP-nya atau dalam posisi getar. Itu kalau acara resmi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu kehormatan buat saya di dapur untuk berdiri di sini selaku narasumber di tengah orang-orang hebat yang ada di sini sebagai peserta. Ngapunten nggih izin Bu Wit, Ibu Santi, Ibu Yanti, senior-senior saya izin berdiri di sini bukan karena saya yang lebih menguasai, saya ingin berbagi saja. Mengapa sih kok bisa ya saya berdiri di sini? Ya. Sebelumnya ada yang belum kenal saya, Mas Mbak ini yang mungkin saya banyak wajah-wajah asing. Ada yang belum mengenal saya ya? Iya, belum. Baik, saya perkenalkan diri, Bapak Ibu, Mas Mbak semua. Perkenalkan, nama saya Dia Kartika. Saya sehari-hari bekerja sebagai pustakawan di Dinas Arpus Kabupaten Pekalongan. Sudah tahu tempatnya? Di Kompleks Alun-Alun Kajen, itu samping masjid. Saya ini pustakawan jadi-jadian, Bapak Ibu. Saya pustakawan jadi-jadian, artinya saya tidak memiliki basic di perpustakaan. Basic pendidikan saya juga bukan perpustakaan, tetapi saya memilih, saya berada di perpustakaan. Saya juniornya Ibu Yanti. Ibu Yanti ini dulu adalah pustakawan juga, Bu, di dinas kami, Dinas Arpus, tapi beliau sudah purna. Iya, terima kasih Ibu Yanti sudah menyempatkan diri untuk hadir sebagai peserta. Jadi karena pekerjaan di Pemda itu selalu berpindah-pindah tempatnya, dan terakhir saya mengikuti jalur IPASIN. IPASIN itu artinya dari jalur struktural saya beralih ke fungsional. Saya memilih menjadi seorang pustakawan hanya karena apa, Bu? Saya dari kecil suka membaca. Masa kecil saya suka membaca buku, tetapi Bapak Ibu saya tidak mampu untuk membelikan saya buku. Sehingga saya sering ke perpustakaan sekolah membaca buku. Dalam benak saya waktu itu, enak sepertinya ya kalau bekerja di perpustakaan. Saya bisa bebas membaca buku kapan saja tanpa harus membeli buku. Betul seperti itu ya? Iya, itu anggapan saya waktu itu. Sehingga ketika ada peluang untuk bergabung menjadi pustakawan, saya ambil. Masa kecil saya, karena Bapak Ibu saya tadi tidak bisa membelikan saya buku, saya membelinya buku loak di monumen. Lalu itu di monumen kalau Ibu jalan-jalan sore-sore membelinya buku Ananda loak. Karena yang beli yang baru gak bakal kebeli.
Kemudian ketika lebaran, saya pasti nangis. Kalau mau lebaran saya pasti nangis. Bukan karena mereka minta diberikan baju, tetapi saya nggak mau diberikan baju baru. Sampai bapak ibu saya heran, lah kamu mintanya apa? Saya mintanya diberikan buku. Karena saya secinta itu pada buku. Nah sekarang saya di perpustakaan ternyata tidak seperti ekspektasi saya yang bisa sewaktu-waktu saya bisa membaca. Karena ternyata waktu saya banyak tersita untuk kegiatan perpustakaan itu ternyata banyak yang belum tersentuh. Jadi termasuk ini merangkul teman-teman pegiat literasi yang mungkin dulu zaman Pak Ahyar masih jadul. Saya belum lahir di perpus Pak. Belum. Ngapunten Pak, karena belum ada saya Pak. Tuh, sombong ya saya bilang gitu. Makanya nggak kenal jenengan Bu. Saya nggak kenal. Saya kenalnya Pak Ahyar sebagai KPU. Betul. Saya kenalnya Mbak Dewi itu, tapi terakhir dapat tugas. Iya, karena dulu perpustakaan umum daerah dengan TBM itu berjalan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Ya, betul ya. Tidak pernah ada bermitra untuk kegiatan. Nah, karena itu saya mengajak teman-teman yang ada di kantor untuk ayo kita mengejar ketertinggalan kita untuk ayo mari kita benahi, mari kita berjalan bersama, mari kita bersinergi bersama teman-teman dari perpustakaan desa, teman-teman dari TBM dan juga komunitas-komunitas literasi lainnya. Sehingga sedikit demi sedikit kami sudah bisa menunjukkan wajah. Jadi tahun ini Pak Ahyar, menurut saya sudah agak berbangga karena kita bisa berkegiatan tidak seperti tahun-tahun lalu. Jadi mudah-mudahan juga ke depan bisa terus. Baik, itu mungkin perkenalan singkat ya. Soalnya saya kalau sudah pegang mic itu mungkin agak lupa waktu Mas. Nanti mohon bisa diberikan. Oke, diberikan. Baik, karena kita di sini sudah 3 hari ya. 3 hari ini adalah hari terakhir. Iya, dan saya yakin di antara Anda semua, panjenengan semua, ada yang belum mengenal satu sama lain. Betul? Betul, iya. Oleh karena itu di kesempatan ini mana? Oke, di kesempatan hari ini mumpung ini adalah kelas untuk berbicara di depan umum, boleh silahkan maju. Iya, tidak apa-apa, silakan untuk bisa memperkenalkan diri. Monggo, perkenalan singkat saja, biar teman-teman tahu nama, asal, dan mungkin apa yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih karena saya yang pertama dikasih mic ya. Perkenalkan, nama saya Lulu. Kalau nama panjangnya Pak Yuga kemarin kesulitan menyebutnya ya Pak. Lu'lu'atul Mukarramah. Ya, jadi cukup panggil saja Lulu. Saya dari TBM Aula Baca Cerdas, binaannya Pak Yuga juga. Di desa Wonorejo, Wonopringgo. Sini ada beberapa yang dari Wonopringgo ya. Nah di Wonopringgo, di desa Wonorejo juga ada TBM, namanya Aula Baca Cerdas. Seperti itu saja. Baik, monggo. Mau ditambahkan boleh? Mau sudah juga boleh. Iya, masih banyak soalnya. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tenang, jangan khawatir karena semua akan kebagian. Iya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ganes Ardian Timo, bisa dipanggil Ganes. Saya dari TBM Ruang Publik Medan Kota Pekalongan. Iya, menjaga, menemani
Nenek. Ya. Iya. Tetapi memang Mas Ganesha ini juga aktif di TPM. Oke, terima kasih Mas Ganesha. Saya dulu sekolahnya di SMA 3 Pekalongan. Ada patung Ganesha. Iya. Saya dulu kakak kelasnya Mas Ribut. Kita pulang sekolah dulu bareng naik sepeda bareng. Sampai digosipkan saya pacaran sama Mas Ribut. Saking akrabnya saya sama dia. Ya, terima kasih Mas Ganesha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Logonya Iya, terima kasih. Sampingnya Mbak Lulu, monggo. Ini. Silakan Mas. Di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanuar dari Perpustakaan Desa yang namanya Panuntun di Desa Kerta Kidul, Kecamatan Bojong. Monggo. Ya. Bapak apa lagi? Silakan. Mas Yanuar ini di Perpustakaan Desa Panuntun sebagai ketua. sebagai ketua perpustakaan desa. Ya, kemarin menjadi juara 3 lomba perpustakaan desa di Kabupaten Pekalongan yang diselenggarakan oleh Dinas Perpus. Oh, juara 2, maaf. Juara 2, iya. Hadiahnya lebih gede lagi berarti. Iya. Ya, saya tunggu nanti tahun depan insya Allah kami punya dana lagi harus jadi juara 1. Tapi akan bersaing dengan perpustakaannya Pak Yoga mungkin ya. Siap. Baik, terima kasih. Ya, mungkin saya itu ketua di generasi 3. Jadi saya sudah melewati 3 berarti. Ini masih jalan 3, saya dulu ikut dari awal generasi pembentukan perpustakaan. Jadi saya masih segini lah. Segini itu sudah ikut dan tidak bisa ngomong apa-apa. Cuman melihat para senior lah. Itu yang menjadikan saya di sini. Ya, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terus ini seniornya J. Ya, silakan. Enggak sih, saya itu cuma mengulur waktu saja. Biar saya ngomongnya nggak terlalu lama. Curang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Bahtiar dari Perpustakaan Panuntun juga. Saya berarti penggagas pertama dari Perpustakaan Panuntun. Itu saya berawal dari komunitas. Awalnya saya itu dari zaman muda ya, zaman bujang lah. Itu saya pendiri GPAM Pekalongan Raya. Mungkin ada yang pernah tahu atau sama sekali mungkin. Itu namanya Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara. Itu bergerak di lapak-lapak Demak sama Mataram dulu tahun 2017 sampai sekarang. Cuman sekarang saya nggak tahu kabarnya, mungkin kayak vakum untuk di kabupaten sama kota. Terus setelah itu saya menjadi perangkat desa. Terus saya pulang kampung, berarti mendirikan perpustakaan desa tersebut. Jadi ada beberapa ini sedikit cerita lah. Enaknya di komunitas sama dinaungi oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi komunitas dulu saya sowan ke dinas segala macam, itu ngerengek hanya selamat datang aja, pulang silakan pulang, udah itu. Ketika saya mendirikan perpustakaan kebetulan di pemerintahan juga,
itu enak. Jadi tinggal nulis. Jadi yang penting kepala desa menyetujui. Jadi saya apresiasi ketika ada tadi kemarin ada yang ikut dari kepala desanya. Itu kalau dari kepala desa itu hanya tinggal nulis saja sebenarnya. Untuk insentif pengurus perpustakaan, pengadaan buku, pengadaan laptop, pengadaan proyektor itu tinggal nulis saja. Apalagi IDM ya, IDM itu Indeks Desa Membangun. Itu perpustakaan sebenarnya di desa-desa Panjenengan semua tahun ini bahkan ya itu bisa dianggarkan, yang penting kepala desa menyetujui, dan itu bisa membuat desa itu menjadi indeksnya menjadi mandiri. Jadi alhamdulillah setelah ada perpustakaan dari awal ya, awal memang perpustakaan kita didirikan itu tanpa anggaran dari desa karena belum bisa menunjukkan keaktifan. Setelah 1 tahun bisa menunjukkan, baru bisa dianggarkan. Terus dari perpustakaan tersebut lebih enak dari kita juga punya aset. Yang penting asetnya kita pun udah banyak ya, itu perpustakaan itu dan rak segala macam itu dianggarkan kemudian. Jadi harapannya mungkin dari teman-teman nanti mau bisa beralih ke perpustakaan desa bareng-bareng, itu juga nanti bisa sharing-sharing lagu ya. Baik. Terus senangnya juga di dinas ada Budia. Dulu serius, yakin. Dulu awal merintis, kami sih ada yang lain ya. Jadi kemarin yang sebelum ada Budia segala macam, kita nyari komentari di dinas itu nggak ada. Bahkan dinas itu hanya menjadi tamu undangan, yang menyampaikan literasi itu nggak tahu. Serius. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Budia sudah menjadi promotor literasi di Kabupaten Pekalongan. Tepuk tangan buat Budia dulu. Mas, saya pensiunnya 15 tahun lagi. Semoga nanti gini, tadi ada gulungan ngopi-ngopi juga terkait tidak lanjut lah. Harapannya komunitas ini harusnya perkenalan seperti ini di awal. Materinya baru terakhir, Mas. Oh benar. Sudah mau terakhir. Jadi harapannya nanti ada tidak lanjut. Keunggulan dari teman-teman semua, saya yakin dari ibunya juga tadi menyampaikan banyak sekali itu. Saya sangat malu. Terus ternyata beberapa periode ini saya mendirikan perpustakaan ini ada yang lebih payah, karena orang payah itu ketika merasa senang, ada yang lebih payah dari kita. Kata ya ternyata ada yang lebih payah dari kita ya untuk menjalankan seperti itu. Mungkin nanti habis waktunya ya Bu, ketika saya dilanjutkan. Mungkin itu saja kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih masih dari Desa Keringan. Sekarang kita beralih ke Monggo. Ibu nanti dulu, jangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maili Saidah. Saya perwakilan dari Kota Pekalongan. Kami mewakili Taman Baca Ceria Pringrejo Ibu. Alamatnya di Pringrejo, Pekalongan Barat. Pringlangu kalau dulu. Ya, kalau sekarang ini gabungan Pringlangu, Tegalrejo sama Bumirejo. Saya kalau Pringlangu itu tahunya cuma tempat batagor yang dulu sepoi-sepoi di bawah pohon kelapa. Itu masih ke barat lagi Bu. Jadi Masih kami ke barat. perbatasan antara kota dan kabupaten. Jadi setiap hari saya kalau belanja itu ke kabupaten Bu. Balai Desa Tegalrejo, Balai Desa Tegalrejo masih ke barat, yang arahnya ke. Oke. Lapangan ya. Perumahan. Saat ini saya jadi sekretaris
Forum TPM Kota Pekalongan. Sekretarisnya Pak Ibu. Sekretarisnya Pak Ji. Ibu. Kemudian kalau di TPM kami saat ini untuk kegiatan rutinnya selain kegiatan belajar bersama, jadi kami ada membuka kelas seperti Bible seperti itu Iya. untuk anak TK sampai dengan SD. Kemudian kalau itu setiap hari. Kalau untuk kegiatan yang sebulan sekali itu kami ada bank sampah, karena saat ini kan Pekalongan Darurat sampah. Iya. kita melihat itu dan kita ingin mengambil bagian apa yang kita bisa. Gitu. Jadi kita mengadakan kegiatan untuk penimbangan bank sampah. Jadi nampung sampah. Kemudian kalau yang sudah berjalan, ini kami sebenarnya baru berjalan sekitar 6 bulan untuk bank sampahnya. Tetapi kami sudah bisa piknik dari hasil sampah itu, Ibu. Luar biasa. Jadi karena banyak ibu-ibu yang istilahnya memang senang ya adanya bank sampah itu, mereka jadi ada